Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian yang sudah dipersembahkan oleh ibu-ibu. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat pujian ini. Amin. Mari siapkan hati kita sebab pagi hari ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Yang saya percaya bahwa firman Tuhan selalu baru bagi kita, jadi berkat, jadi kekuatan, beri jalan keluar, beri sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih.
Kami kembalikan kepada Engkau, Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang dahsyat, Bapa kami yang luar biasa. Hari ini kami bersyukur Tuhan sudah beri waktu kami ada bersekutu dalam hadirat Tuhan, merayakan kembali bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kami, umat Tuhan yang mau melayani, mengiring Tuhan dengan setia. Kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak pernah berjuang sendiri dalam perjuangan iman kami. Janji-Mu bahwa ada penolong dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus yang akan selalu memberi kekuatan bagi kami, yang akan selalu memberi kemampuan bagi kami, kekuatan bagi kami untuk tetap setia, untuk tetap kuat dalam pengiringan, dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir lewat kekuatan Roh-Mu yang dahsyat dan luar biasa, sementara menjamah setiap hati kami pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan sudah duduk di atasnya. Dan kami percaya lewat pujian dan penyembahan kami sudah dikuatkan dan kami sudah diberkati. Dan Tuhan Yesus pagi hari ini kami percaya Tuhan menyempurnakan berkat-Mu bagi kami lewat persekutuan ibadah. Kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini lewat kebenaran firman-Mu akan datang bagi kami semua. Biarlah urapan khusus menjadi milik bagian hamba-Mu. Singkapkan rahasia firman-Mu, nyatakan apa yang menjadi mau-Mu dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami umat Tuhan, setiap kehidupan kami hamba-hamba Tuhan, untuk kami mau pakai dalam pengiringan, dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak ada kuasa lain di tempat ini, karena kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami ada kebebasan untuk menikmati indahnya firman-Mu pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan, shalom untuk kita semua. Selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Pada hari ini kita peringati bersama, dan seluruh gereja-gereja di Indonesia, bahkan gereja-gereja dimanapun berada, secara serempak hari ini beribadah, merayakan atau memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Berkenan dengan hari ini, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11, kemudian Yohanes 16 ayat 7 bagian A. Saya beri tema atau judul Kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sama-sama katakan haleluya. Yohanes 16 ayat 7 bagian A. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu
jika aku pergi. Katakan amin. Setelah Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan misinya di bumi ini, lahir, hidup melayani, kemudian mati melalui salib, dikuburkan 3 hari 3 malam, bangkit hari ketiga. Selama 40 hari dia ada menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada orang-orang supaya mereka percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kemudian di hari ke-40 dia naik ke sorga. Secara manusia, kalau saya lebih baik Tuhan Yesus tidak usah naik sorga, tinggal jauh dengan kita orang di bumi sampai akhir bumi ini, ya. Kalau pemikiran saya sebagai manusia mungkin ada yang sepaham dengan saya, sebaiknya Tuhan Yesus tidak usah naik, supaya secara bersama-sama kasat mata kita bisa minta tolong kalau ada persoalan-persoalan. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa teratasi secara kasat mata, mungkin kalau Yesus masih di bumi tidak naik, kita bisa minta tolong, ya, secara kasat mata, secara langsung, ya, kesulitan, pergumulan, sakit penyakit yang berat, ya. Kalau di zaman sekarang mungkin kita bisa chatting langsung, video call, kan lebih enak. Dan mungkin tidak ada persoalan-persoalan skisma gereja. Gereja A, gereja B, gereja C. Karena Yesus langsung yang pimpin. Tidak ada denom-denom gereja. Tidak ada GPDI. Tidak ada GKLB. Tidak ada Katolik. Yang ada gereja am, gereja yang satu. Kira-kira begitu suasananya kalau Yesus tetap ada di bumi, ya. Tidak ada perbedaan-perbedaan doktrinal gereja. Soal baptisan, karena orang bisa tanya langsung, Tuhan Yesus bagaimana ini yang betul? Dan dia bisa memberi jawab final. Begitu. Tidak ada pandangan-pandangan yang keliru soal soteriologi, soal keselamatan. Ada hyper grace, ada anugerah terbatas dan seterusnya. Tidak ada itu. Semua bisa ditanya langsung karena kita bisa lihat secara kasat mata, dan Tuhan bisa memberi jawab secara final. Ini yang betul. Tapi tadi kita baca di Yohanes 16 ayat 7, Tuhan bilang lebih berguna kalau aku pergi. Apa artinya? Lebih berguna kalau saya naik. Kalau Tuhan yang bilang lebih berguna, itulah yang benar. Lebih berguna dia naik daripada dia masih ada berputar-putar, beredar-edar di bumi ini, ya. Lebih bermanfaat
lebih berfaedah, lebih berguna, dia naik ke surga. Ada beberapa ayat yang saya baca di 2 Korintus 5 ayat 7 bilang hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kemudian ada di Yohanes 20 ayat 29 bilang berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Dari satu sisi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita biar kita tidak lihat dia secara kasat mata, tetapi kita percaya dia ada, dia berkuasa, dia juru selamat. Tuhan mengajar kita untuk dewasa dalam iman. Tidak nanti lihat baru percaya, tidak melihat bukti baru yakin. Tuhan mengajar kita untuk juga bisa dewasa dalam hal-hal keseharian, untuk meletakkan percaya kita sekalipun kita tidak melihat dia secara fisik. Katakan haleluya. Lebih berguna. Kemudian kalau kita baca Yohanes 14, kenapa dia harus pergi dan lebih berguna dia pergi? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 saya baca, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan haleluya. Lebih berguna Yesus naik ke sorga, Yesus pergi atau kembali kepada Bapa dengan tujuan, kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 1-2, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan haleluya. Di sini ada kata-kata rumah, rumah Bapa, ada kata tempat. Ya, kalau kita baca Yohanes Wahyu pasal 21 itu menuliskan tentang kota kudus Yerusalem baru, ya, yang pintu-pintunya, dasar kota itu terbuat dari permata-permata, jalan-jalan kota itu terbuat dari emas murni dan seterusnya. Kemudian di sini menulis tentang rumah, ya, artinya di kota itu ada rumah, ya, rumah Bapa, ya. Kemudian di sini juga ada menulis tentang tempat. Dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi saya dan bagi saudara. Katakan haleluya. Menyiapkan tempat. Kalau kita mau ke sebuah kota, biasanya kita memastikan dulu saya menginap di mana, begitu kan? Atau kalau kita menghadiri acara, kita koordinasi, konfirmasi dengan panitia, akomodasinya bagaimana, gitu kan? Kita orang nanti tidur di mana, mandi di mana, tinggal di mana, ya. Saudara, sorga ini juga demikian. Yesus pergi, salah satu tujuannya menyiapkan tempat bagi saya dan bagi kita semua. Saudara-saudara yakin Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi engkau? Katakan amin. Dia siapkan tempat, ya. Terus sudah ada tempat semua di sana, ya. Yang penting nama sudah didaftar, saudara-saudara.
sudah terdaftar. Si Elina saja ini mau bawa anak-anak ke Luwuk, dia daftar satu-satu. Kong bayar pendaftaran. Si Elina bayar ya, bayar pendaftaran. Dipastikan Mikael ngana mau pergi atau tidak, ya kan? Pergi, tulis Mikael Binaba. Jerry mau pergi atau tidak? Pergi, Jerry Katili. Ditulis, didaftar. Kita mau ke sorga juga, pasti didaftar dulu. Esradayo didaftar. Yanto Rompas Joni Mamangkei. Cuma kita tidak tahu nomor berapa kan daftarnya, kita orang itu tidak tahu. Tapi memang ada buku kan. Kalau kita baca Alkitab ada buku, namanya buku kehidupan. Ya. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi kalau kita baca ayat ini, teman-teman Paulus dan Paulus yang sama-sama berjuang memberitakan Injil, dia bilang sama Sun Sugos, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, tidak disebut namanya, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi kalau kita baca ayat ini, ketika kita ada dalam upaya pekabaran Injil sama dengan Clemens dan kawan-kawan Paulus yang lain yang berjuang bersama-sama, nama-nama mereka itu ada tercatat dalam kitab kehidupan. Coba kita lihat Wahyu 20 ayat 12. Dan 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Ada banyak kitab-kitab ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api yang tiada nama, dibuang. Bilang di sebelahmu, pastikan namamu tercatat. Haleluya. Sebelah lagi bilang, pastikan namamu tercatat. Puji Tuhan. Biar kita orang tidak dapat apa-apa di bumi, yang penting nama tercatat, kan begitu. Amin, saudara-saudara.
Biar kita orang hidup sederhana saja di bumi ini. Yang penting nama sudah ditulis. Kalau nama tidak ditulis, urusan besar ini, saudara-saudara. Wahyu 20 ayat 15 bilang, semua yang tidak terdaftar, tercatat namanya, dipegang, kong dibuang, dilempar. Bukan ditaruh baik-baik. Dilemparkan ke dalam lautan api. Tidak diantar pakai ambulans, tidak, saudara-saudara. Dilego. Dilemparkan itu artinya dari atas dibuang begitu. Ini sebenarnya kata-kata yang mengungkapkan tentang siksaan, penderitaan. Tapi saya percaya kita semua sudah tercatat nama di sorga dalam kitab kehidupan. Boleh pegang begini, boleh. Namaku sudah tercatat dalam buku kehidupan. Tercatat yang baik. Kong Bambang, orang-orang tua kita semua, Tuhan sudah tulis. Tuhan tulis. Kan waktu dibaptis ada label lagu, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Begitu kan? Ketika kita percaya, bertobat, dibaptis, sampai nama Tuhan sudah tulis. Esterina Maatu, gitu kan? Ibu Milka BE, tulis. Tetap setia sampai akhir, supaya nama jangan terhapus. Bisa tidak nama terhapus, saudara-saudara? Kita orang jaga baik-baik supaya itu nama tetap ada. Ada buku kehidupan dan ada juga ada kitab kehidupan, juga ada kitab-kitab lain nanti yang mau dibuka. Kemudian ada juga penghakiman tadi ditulis di Wahyu berdasarkan perbuatan-perbuatan. Artinya memang juga nanti kalau berdasarkan ayat itu ada klasifikasi. Mungkin mahkotanya beda atau dan seterusnya. Itu nanti kita lihat di sana, karena akan ada penghakiman menurut perbuatan. Dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua yang sudah tercatat namanya. Catat nama di sorga. Ya kasih. Oh ini tempatnya kok Yesus Nayawan ini. Kasih agak besar karena dia badan agak besar mungkin sama dengan saya punya. Atau mungkin ukurannya sama-sama barangkali supaya adil. Ukuran besar semua, biar orang kecil besar dari ukuran. Kan Tuhan itu maha adil kan begitu. Jadi adilnya apa sama rata atau adilnya itu berdasarkan ukuran apa begitu. Artinya Tuhan adil. Timbangan Tuhan itu adil. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Pastikan nama kita sudah tercatat dengan baik. Haleluya. Yang kedua, kalau kita baca di Yohanes 14 tadi, ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali
kepadamu. Kalau judul perikopnya itu Yesus menjanjikan penghibur, ya, dia datang kembali dalam bentuk bukan dalam bentuk, dengan mengutus Roh Kudus, Roh Penolong, ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Kehadiran Roh Kudus itu adalah representasi kehadiran Kristus juga di muka bumi ini. Jadi ketika dia naik ke sorga, kita tidak putus koneksi dengan Tuhan. Kita tidak putus koneksi dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti ketika dia sudah naik tidak terhubung lagi dengan umat-umat tebusannya. Tidak. Kalau di ayat sini ditulis, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, aku datang kembali. Ini berbicara tentang kedatangan Roh Kudus. Yesus menjanjikan penghibur, ya. Dia tidak meninggalkan kita. Artinya setiap waktu, setiap saat kita juga bisa terkoneksi langsung dengan Tuhan, ya. Bahkan secara lebih leluasa lagi, kalau secara fisik Kristus di bumi, kehadirannya itu per tempat. Dia ada di Galilea, nanti dia berjalan lagi ke Yordan dan seterusnya. Dia hadir dalam kondisi ruang dan waktu. Tetapi Yesus naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus ke bumi ini supaya kehadiran Allah, kehadiran Tuhan itu secara serempak bisa dirasakan di semua tempat dan terhadap semua orang. Katakan haleluya. Tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini berbicara tentang pemeliharaan, ya. Pemeliharaan. Kalau 4G, jaringan internet yang terbaik di daerah kita, biasanya juga sedikit lalot, ada kadang-kadang juga terputus jaringannya, terganggu jaringannya. Biasanya kalau kita telepon pakai WhatsApp, itu ada masa-masa terganggu jaringan, ya. Tetapi dengan Tuhan, dengan Kristus, dengan Allah, dia selalu hadir di tengah-tengah kita dan dia tidak meninggalkan kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Berbicara tentang kehadiran Roh Kudus. Kenaikan Kristus ke sorga, ya, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, supaya satu, menyediakan tempat, yang kedua, mengutus Roh Kudus ke muka bumi ini. Katakan haleluya. Ya, mengutus Roh Kudus. Di hari ke-50, murid-murid ketika mereka berdoa, Tuhan menggenapi janjinya dan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Bukan hanya kepada mereka, Roh Kudus juga diutus kepada semua orang percaya. Sehingga hari ini kita juga terus diteguhkan karena ada Roh Kudus yang selalu meneguhkan kita semua. Kemudian yang ketiga, kita kembali ke Yohanes 14 tadi. Yang terakhir, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini berbicara tentang janji kedatangan Kristus pada kali yang kedua, ya. Setelah dia naik ke sorga, kita gereja diajar untuk dewasa tanpa pendampingan secara fisik. Kita tumbuh secara dewasa, dan setelah kita dewasa, dia datang kembali untuk menjemput kita semua masuk dalam kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Janji kedatangan Kristus pada kali yang kedua semakin dekat. Kalau kita melihat kondisi alam, situasi dan kondisi yang terjadi dalam gereja Tuhan pada hari-hari ini,
dan segala perkara yang terjadi di tengah-tengah kita memahami bahwa Kristus akan datang kembali pada kali yang kedua dan waktunya semakin dekat. Mari kita tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Saya ajak tim altar sama-sama kita menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Kita menyanyi pujian Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu dan apa yang berikutnya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa beribadah dalam memperingati kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Kau naik ke sorga dengan sebuah tujuan menyiapkan tempat bagi kami semua. Juga Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau mengutus Roh Kudus di tengah-tengah kami, di tengah gereja-Mu. Dan kehadiran Roh Kudus adalah representasi kehadiran Allah yang secara sempurna itu ada di tengah-tengah gereja-Mu pada hari-hari ini. Akan melakukan banyak perkara, melakukan mujizat, melakukan peneguhan-peneguhan, pertolongan demi pertolongan dalam hidup. Bahkan Engkau berjanji untuk datang kembali, memberi mahkota, memberi upah, dan menjemput kita, menjemput kami semua masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kuada aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
semua berkat kemurahan kita kasih Yesus, Engkau sangat baik, ramah, akulah kesalah ini, haleluya, menyatakan kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan kita kasih Yesus, Engkau sangat baik, ramah Yesus, Engkau sangat baik, ramah bagiku. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menghiasi hidup kami dengan kemurahan-Mu. Kami ada sampai hari ini semua karena rahmat dan kasih-Mu. Terima kasih berkat-berkat-Mu. Terima kasih penebusan-Mu bagi kami. Terima kasih keselamatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih nama kami sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih Engkau menyiapkan tempat bagi kami semua dalam rumah yang kekal. Terima kasih setiap saat Engkau mendampingi kami melalui kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Engkau akan datang kembali memberi upah kekal bagi kami semua. Mari kita bersyukur, mari kita setia, mari kita memuliakan Tuhan. Terima kasih ada dalam lingkup tanggung-tanggung yang ada dalam pagar kebesaran-Mu. Tapi ada dalam pemeliharaan-Mu, tapi ada dalam kasih-Mu Tuhan.
Tuhan. Kasih-Mu yang ada di hati kami semua. Perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu, selalu kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Jangan ada satu pun di antara kami keluar dari kasih karunia Tuhan. Kami semua dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Ada hidup kekal yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Ada pemeliharaan, ada perlindungan. Tuhan bersiapkan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kristus Yesus secara fisik sudah naik ke sorga, sementara menyiapkan tempat bagi kita semua. Ada Roh Kudus di bumi ini yang menopang, yang menolong, yang membantu, yang menguatkan, menghibur. Terima kasih. Terima kasih karya Roh Kudus. Haleluya. Tak terukur karya-Mu Tuhan. Tak terkejar oleh nalar kami Tuhan. Biar kami terus mengabdi hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, tanamkan dalam roh kami, dan biar kami terus mengabdi, setia, memuliakan Tuhan, menjunjung tinggi, mengagungkan Tuhan dalam hidup ini. Hidup ini hanya sementara. Di bumi ini kami hanya menumpang. Tempat kami yang sebenarnya bersama Tuhan dalam kerajaan sorga. Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami semua. Ajari kami untuk terus melakukan firman, mengikuti jalan-jalan dan kehendak-Mu dalam hidup ini. Patuh padamu ya Tuhan, menghidupkan firman itu dalam hati kami semua. Dan biarlah semua kami ada di dalam pagar anugerah Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang keluar dari pagar anugerah Tuhan. Karena di sini kami terpelihara, di sini kami terjaga, di sini kami disertai. Kau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi Engkau mendampingi kami, menyertai kami, tinggal dalam hidup kami, menopang kami, menguatkan kami, dan meneguhkan kami sampai seterusnya ya Tuhan. Berkati semua yang sudah dengar firman-Mu hari ini, pria, wanita, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, anak bayi, semua telinga, semua pribadi yang telah menerima firman Tuhan. Bapak percaya mereka diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar atas hidup kami. Hari ini kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan
Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Yang setuju mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi kita tunduk kepala, sama-sama kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, lewat ibadah pagi hari ini kami terus diingatkan kembali bahwa lebih baik Engkau pergi untuk menyediakan tempat bagi kami, supaya satu kali kelak ketika Engkau datang, Engkau akan menjemput kami supaya tempat di mana Engkau berada, kami juga berada ya Tuhan. Teguhkan iman percaya kami supaya kami tidak goyah, kami tetap berdiri teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi hari ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kami berkati apa yang ada pada kami, sebab kami menyadari bahwa semua berkat yang ada di dalam hidup kami, semuanya berasal daripada Tuhan. Ajar kami supaya kami terus bisa memberi persembahan syukur dari dasar hati kami yang terbaik Tuhan. Berterima kasih untuk semua berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Kami siap berkorban untuk pekerjaan Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan yang sudah jemaat Tuhan berikan pagi hari ini. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini hari Kamis, besok Jumat ada doa puasa, dan jam 3 sore ada persekutuan doa di gereja, dilanjutkan dengan latihan persiapan untuk ibadah minggu. Kemudian Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini, dan hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini. Disampaikan hari ini hari memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga, juga bertepatan dengan hari ulang tahun dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Jenny Toha Dayo. Hari ini berusia 47 tahun, dan diharapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara selesai ibadat tetap berada di sini. Kami buat acara syukuran bersama-sama dalam acara santap siang bersama, dan diharapkan sekali lagi kita semua bisa turut bersama-sama dalam sukacita kami keluarga Gembala di tempat ini. Dan nanti sebentar acaranya ada yang pandu, Bapak Ari dan teman-temannya. Puji Tuhan. Kita sama-sama akhiri ibadah ini dalam doa. Kita menyanyi satu pujian yang telah disiapkan oleh tim altar. Kita berdiri bersama-sama. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal yang bangkit dari segalanya, Yesus Allah Tuhan bagimu. Terima kasih. Segala pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Dalam ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga, sekaligus ibadah syukuran boleh berlangsung dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai selesai, sempurnakanlah semua yang kami kerjakan menjadi korban yang menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kami taruh dan serahkan hidup kami semua, sepanjang waktu yang kami akan lewati dan jalani. Biarlah tudung pemeliharaan Tuhan terus berlaku atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan segala aktivitas kehidupan kami. Terima kasih, sempurnakan sukacita kami semua dengan karya Tuhan yang besar dan luar biasa dalam keseharian dan dalam kehidupan kami semua. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang sudah beribadah hari ini kepada Tuhan. Akhiri ibadah raya memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat yang besar dari Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus,
penyertaan persekutuan penghantaran di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Akhiri ibadah pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang. Salam sehat tetap di tempat. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, mohon supaya jemaat Tuhan jangan dulu ada yang beranjak ke rumah masing-masing. Sama-sama kita akan bersyukur bersama dengan keluarga gembala. Mohon Bapak